Duduklah di sini bersamaku dalam cahaya lilin yang redup ini. Aku akan menceritakan sesuatu yang membuatku tidak bisa tidur selama seminggu terakhir. Ini dimulai dengan sebuah tantangan bodoh. Ritual cermin yang kupikir hanya lelucon. Tapi sekarang ada sesuatu yang mengikutiku dari setiap pantulan, dan malam ini dia mulai berbicara. Hai, selamat datang di Puisiku Diari. Di tempat ini kata berubah menjadi kisah. Dan setiap kisah menyimpan rahasia yang tak semua orang berani dengar. Tentang mereka yang tak terlihat namun selalu mengintai. Selamat mendengarkan alur ceritanya. Namaku Dika, seorang mahasiswa arsitektur yang terjebak dalam rutinitas membosankan. Kehidupanku berputar antara kampus, kosan, dan mengerjakan proyek. Sampai suatu malam saat sedang scroll TikTok larut malam, aku menemukan video yang mengubah segalanya. Video itu diupload oleh akun @misteri_nusantara, menunjukkan seorang remaja melakukan ritual dengan cermin. Judulnya menggoda, ritual penjaga cermin, buka mata batin Anda dalam 3 malam. Aku tertarik, bukan karena percaya, tapi karena penasaran. Komentar-komentarnya membuatku semakin penasaran. Gue lihat masa depan setelah ritual ini. Awas jangan dilakukan sendirian. Ritual ini mengubah hidup gue selamanya. Yang tidak kusadari adalah dari 157 komentar itu, 43 diantaranya berasal dari akun-akun yang sekarang sudah tidak aktif. Seperti mereka menghilang setelah melakukan ritual. Tapi saat itu aku hanya melihatnya sebagai bukti bahwa ritual ini ampuh. Ritualnya terlihat sederhana tapi punya aturan ketat. Dilakukan tepat pukul 3.00 selama 3 malam berturut-turut. Menggunakan cermin, lilin merah yang menyala tanpa henti. Membaca mantra khusus dalam bahasa Jawa kuno. Tidak boleh terputus kontak mata dengan pantulan sendiri. Aku menemukan cermin tua di gudang kosan. Sebuah cermin rias dengan ukiran wayang di pinggirnya. Rasanya cocok dengan deskripsi. Untuk mantranya aku screenshot dari video tersebut. Wahyu sangoning pepeteng meripat roso sing wening sing ana ing jero kaca ayo metu saiki juga. Aku tidak tahu arti mantranya. Mungkin itu yang menjadi kesalahanku terbesar. Karena jika saja aku tahu artinya pasti aku tidak akan pernah membacanya. Mantra itu bukan memanggil penjaga tapi membuka pintu gerbang. Malam Jumat itu dengan tangan gemetar aku menyalakan lilin merah di kamar mandi kosan. Cahayanya menari-nari di dinding yang lembab. Pukul 3 dini hari, aku mulai mematikan semua lampu dan mulai membacakan mantra dengan suara bergetar hanya cahaya lilin merah yang menjadi satu-satunya pencahayaan. Di menit kedua sesuatu mulai terjadi. Bayanganku di cermin mulai berubah. Matanya terlihat lebih dalam seperti lubang tanpa dasar. Aku terus membacakan mantra, mencoba mengabaikan rasa takut yang menjalar. Tiba-tiba lilin berkedip keras. Dan dalam sekejap, bayanganku tersenyum. Senyuman lebar yang tidak wajar, menunjukkan gigi-gigi yang seharusnya tidak terlihat dari sudut itu. Aku berteriak dan mundur menjatuhkan lilin. Saat api padam, dalam kegelapan total, aku mendengar suara dari dalam cermin. Terima kasih, sudah membebaskanku. Yang lebih mengerikan, suara itu adalah suaraku sendiri. Pernahkah kalian merasa ada yang aneh dengan pantulan diri kalian? Mungkin gerakannya terlambat sepersekian detik atau ekspresinya sedikit berbeda. Setelah malam pertama ritual, aku mulai mempertanyakan segalanya. Karena pantulanku sekarang punya keinginannya sendiri, dan keinginannya adalah menjadi aku. Keesokan paginya semua terlihat normal. Aku berpikir mungkin itu hanya halusinasi karena kurang tidur. Tapi saat mandi sesuatu yang aneh terjadi. Dari bayangan di kaca beruap, kulihat pantulanku tidak mengikuti gerakanku. Dia berdiri diam, menatapku dengan kepala miring. Aku cepat-cepat meninggalkan kamar mandi, berpikir itu hanya uap yang membuat ilusi. Tapi gangguan terus berlanjut. Bayangan di monitor laptop yang bergerak sendiri. Pantulan di jendela yang menunjukkan sosok berbeda. Suara bisikan yang persis seperti suaraku. Teman sekamarku, Randy, mulai memperhatikan perubahan perilakuku. Kok sering banget ngomong sendiri, Dik, katanya suatu sore. Aku kaget karena tidak merasa pernah bicara sendiri. Kami cek rekaman CCTV di ruang tengah kosan. Dan di sana jelas terlihat aku sedang duduk sendirian di sofa, berbicara dengan antusias ke cermin dinding. Tapi yang membuat darahku membeku adalah jawaban yang keluar dari cermin itu. Dengan suara yang persis sepertiku. Dengan ketakutan yang mendalam, aku memutuskan melanjutkan ritual. Mungkin pikirku dengan menyelesaikannya semua akan berakhir. Malam Sabtu aku kembali ke kamar mandi dengan lilin baru. Kali ini bayangan di cermin sudah menungguku. Dia tersenyum sebelum aku mulai ritual. Saat kubacakan mantra, bibirnya ikut bergerak sinkron, tapi matanya. Oh Tuhan, matanya berwarna merah menyala. Di menit ketiga, tangannya mulai menepuk cermin dari dalam. Buka, bisiknya, biar aku keluar. Aku gemetar tak karuan, tapi anehnya tanganku mulai bergerak mendekati cermin sendiri. Jari-jariku menyentuh kaca yang dingin. Dan yang terjadi selanjutnya masih membuatku bermimpi buruk, kaca itu.
tidak padat lagi. Seperti air yang diam, jari-jariku tenggelam ke dalamnya. Ada sesuatu di dalam yang menggenggam erat tanganku. Setelah malam kedua, hidupku berubah drastis. Aku mulai kehilangan ingatan-ingatan kecil. Aku lupa nama dosen favorit, lupa kombinasi loker kampus, bahkan lupa cara membuat kopi kesukaanku. Sementara itu dia semakin kuat. Sekarang dia tidak hanya ada di cermin, tapi juga di semua permukaan reflektif. Suatu malam Randy berteriak ketakutan. Katanya dia melihatku berdiri di depan lemari berkaca, padahal aku sedang tidur di kasur. Kami putar rekaman CCTV lagi, benar. Ada diriku lain yang berkeliaran di kosan malam hari. Dan paginya, saat aku bangun, ada pesan tertulis di cermin dengan lipstik. Hanya tinggal 1 malam lagi, bersiaplah untuk penukaran. Bayangkan terbangun dan tidak mengenali wajah sendiri di cermin. Bayangkan lupa nama ibu kandung sendiri. Itulah yang kualami sebelum malam terakhir ritual. Aku bukan lagi Dika yang dulu. Aku adalah sisa-sisa dari seseorang yang sedang diperebutkan 2 dunia. Di hari ketiga kondisiku semakin parah. Aku tidak bisa mengenali wajahku sendiri di foto. Suaraku terdengar asing di telingaku, bahkan tulisan tanganku berubah. Randy yang panik membawaku ke psikiater, tapi tidak ada diagnosis yang jelas. Stres berat karena kuliah, kata dokter. Tapi kami tahu ini lebih dari itu. Aku menemukan catatan tua di internet tentang ritual serupa. Ternyata ini adalah ritual kuno untuk menukar jiwa dengan entitas dari dunia cermin. Mereka disebut reflektor, makhluk yang terkurung di dunia bayangan, selalu ingin mengalami kehidupan nyata. Yang paling mengerikan dari penemuan itu adalah peringatan. Jika ritual malam ketiga diselesaikan, penukaran akan permanen. Jiwa asli akan terperangkap selamanya di dunia cermin, sementara reflektor akan mengambil alih kehidupan nyata. Aku dan Randy merencanakan sesuatu. Jika ritual harus diselesaikan, kami akan melawannya dengan kekuatan kami sendiri. Kami mencari informasi tentang cara melawan reflektor, lilin putih untuk perlindungan, garam laut murni, cermin baru yang belum pernah digunakan, mantra penutup dari seorang spiritualis. Kami juga memasang beberapa kamera di kamar mandi untuk mendokumentasikan semuanya. Untuk bukti, kata Randy, atau untuk mengetahui apa yang terjadi padamu jika kalah. Saat kami menyiapkan segala sesuatu, aku melihat ke cermin lama. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat wajah asli reflektor itu. Wajahku yang terdistorsi, dengan mata hitam dan senyuman yang terlalu lebar. Kau tidak bisa menang, bisiknya. Kau sudah memberiku terlalu banyak kekuatan. Malam Minggu pukul 3 dini hari, kami memulai pertarungan terakhir. Kamar mandi dipenuhi dengan lilin putih dan lingkaran garam. Aku duduk di tengah, menghadap cermin tua, ritual dimulai. Kali ini reflektor langsung muncul dengan wujud yang hampir solid. Dia tidak lagi sekedar bayangan, dia seperti diriku yang hidup di dalam kaca. Saat kubacakan mantra, dia membacakan mantra balik. Saat aku menyalakan lilin putih, dia menyalakan api hitam dari dalam cermin. Pertarungan energi yang membuat seluruh ruangan bergetar. Tiba-tiba tangannya menembus cermin dan menarikku masuk. Aku terjatuh ke dunia yang serba terbalik, semua warna memudar, suara seperti teredam. Di depanku berdiri reflektor dalam wujud sempurna, diriku yang seutuhnya. Aku yang akan hidup sekarang. Teriaknya, suaranya menggema di ruang hampa. Tapi aku ingat satu hal, kata spiritualis itu, kekuatanmu adalah cintamu pada kehidupan. Aku fokus pada semua kenangan indah, semua orang yang kucintai, semua mimpi yang masih ingin kuwujudkan. Cahaya terang memancar dari diriku, membuat reflektor menjerit kesakitan. Dengan sisa kekuatan, aku mendorongnya dan melompat kembali ke dunia nyata. Randy segera memecahkan cermin tua itu dengan palu. Jeritan terakhir reflektor terdengar sebelum semuanya sunyi. 2 minggu telah berlalu. Hidupku perlahan kembali normal. Tapi beberapa hal tetap berubah. Aku masih takut pada cermin tua. Kadang mataku berkedip tidak sinkron dengan bayanganku. Aku menemukan catatan di buku harian yang tidak kutulis. Malam tadi saat video call dengan orang tua, ibuku bertanya, "Dika, kenapa ada bayangan hitam di belakangmu? Bentuknya persis sepertimu." Jadi untuk kalian yang penasaran dengan ritual cermin, pikirkan sekali, 2 kali, bahkan 1000 kali. Karena kadang pintu yang sudah terbuka tidak pernah benar-benar tertutup. Dan pantulan yang kalian lihat besok pagi mungkin bukan lagi kalian. Like jika kalian suka dengan video ini, dan komen jika kalian pernah melakukan ritual yang sama seperti itu.